Baik, kita mulai saja kawan-kawan mahasiswa. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Kita mulai saja pertemuannya. Saya coba sedikit review di dalam pertemuan kita yang sebelumnya. Di dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang topik strategi operasi jasa. Di dalam topik itu ada 8 materi yang sudah pernah kita bahas. Yang materi yang pertama, alasan gagalnya suatu organisasi. Materi yang kedua, kunci sukses berkompetisi atau persaingan. Materi yang ketiga, definisi strategi. Materi yang keempat, jenis strategi bagi suatu organisasi. Materi yang kelima, karakteristik pertimbangan dalam merumuskan strategi yang sukses. Materi yang keenam, faktor pertimbangan dalam merumuskan strategi yang sukses. Materi yang ketujuh, definisi dan ruang lingkup strategi operasi. Materi yang kedelapan, bidang keputusan manajemen operasi strategis. Di dalam pertemuan sebelumnya itu juga kita sudah membahas tentang dua jenis strategi umumnya yang berlaku bagi suatu organisasi. Kita lihat bersama di situ yang pertama itu strategi organisasi, yaitu berkaitan dengan seluruh strategi organisasi. Jadi artinya strategi organisasi ini merupakan strategi keseluruhan yang dikompilasi untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran, visi daripada organisasi. Sementara yang kedua adalah strategi fungsional. Ini strategi yang berkaitan dengan strategi yang ditetapkan di dalam setiap bidang fungsional organisasi. Sudah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya bidang-bidang atau departemen fungsional di dalam suatu organisasi itu seperti departemen pemasaran, departemen produksi, departemen sumber daya manusia, departemen keuangan, departemen quality control. Nah, masing-masing departemen atau divisi tadi tentunya menetapkan strategi untuk mencapai masing-masing tujuan dan sasaran di bidang fungsional tadi. Di dalam pertemuan ini, tentu kita akan mencoba merinci, mendeskripsikan beberapa strategi fungsional dimaksud. Jadi untuk pertemuan ini khusus kita membahas tentang strategi fungsional. Rincian dari strategi fungsional yang akan tentunya diterapkan di masing-masing divisi ataupun departemen. Oleh karena itu kita buka kembali materi kita yang pertemuan ke-7. Saya yakin semua sudah mengambil dari classroom ya. Oke, di dalam materi pertemuan ke-7 ini topiknya tetap lanjutan dari topik kita sebelumnya tentang strategi operasi jasa. Jadi ada 5 materi secara khusus akan saya sampaikan. Yang pertama pendahuluan. Materi kedua karakteristik jasa, intangibility dan berbagai strateginya. Materi ketiga karakteristik jasa yang berkaitan dengan heterogeneity atau variability atau disebut dengan inkonsistensi dan beberapa strategi yang mendukung daripada karakteristik jasa tersebut. Materi yang keempat, karakteristik jasa yang berkaitan dengan inspirability dan berbagai strategi pendukung untuk karakteristik inspirability ini. Dan materi yang terakhir, yang kelima, itu karakteristik perishability dan berbagai strategi pendukung berkaitan dengan karakteristik jasa yang perishability. Kita masuk kepada pendahuluan dulu. Di dalam pertemuan kita sebelumnya, kalau tidak salah itu pertemuan yang kedua atau pertemuan yang ketiga, kita sudah membahas 4 karakteristik jasa secara umum. Tetapi saya coba review kembali di dalam pembahasan ini, apa saja yang bagian daripada karakteristik jasa. Yang pertama, intangibility. Artinya jasa tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasa, tidak dapat dicium, tidak dapat didengar, atau tidak dapat diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Konsep intangibility ini memiliki 2 pengertian, yaitu yang pertama, sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasakan. Pengertian kedua, sesuatu yang tidak mudah didefinisikan, tidak mudah dirumuskan, tidak mudah dipahami secara rohania. Karakteristik jasa yang kedua, itulah disebut dengan heterogeneity atau disebut dengan variability atau disebut dengan inkonsistensi. Jasa bersifat sangat variabel.
karena merupakan non-standardized output. Artinya terdapat banyak variasi bentuk, terdapat banyak variasi kualitas, dan terdapat banyak variasi jenis. Tergantung kepada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut diproduksi. Karakteristik jasa yang ketiga disebut dengan inspirability. Barang biasanya diproduksi terlebih dahulu. Selanjutnya barang tersebut akan dijual, kemudian barang itu akan dikonsumsi oleh konsumen. Sementara bila jasa umumnya dijual terlebih dahulu, kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Di sini saya kasih contoh praktik dokter merupakan salah satu contohnya, di mana praktik dokter gigi tidak dapat memproduksi jasanya tanpa kehadiran pasien. Jadi karena ada kehadiran pasien, membutuhkan sesuatu layanan jasa kepada dokter, maka dokter tersebut akan memberikan layanan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan daripada pasien. Yang keempat, karakteristik jasa itu ya perishability. Artinya, jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang di masa mendatang, dijual kembali dan dikembalikan. Selanjutnya, masing-masing 4 karakteristik jasa ini akan kita identifikasi permasalahan, problem daripada karakteristik jasa masing-masing. Dan tentu dari permasalahan tadi kita identifikasi bagaimana untuk mengatasi menjadi suatu strategi di dalam karakteristik jasa tadi. Kita mulai karakteristik yang pertama, karakteristik intangibility. Secara garis besar, problematika yang muncul sehubungan dengan karakteristik intangibility antara lain. Jasa atau layanan tidak bisa disimpan. Jasa relatif amat sulit dilindungi dengan hak paten. Ya, biasanya yang bisa dibikin hak cipta atau hak paten itu adalah produk dalam bentuk barang. Sementara kalau jasa kan tidak tampak, tidak bisa dirasakan, sehingga sulit, dikatakan sulitlah untuk dibuatkan hak patennya, hak ciptanya. Sehingga kebanyakan jasa itu bisa ditiru, bisa dimodifikasi kan oleh orang lain. Selanjutnya, tidak mudah mengkomunikasikan dari suatu layanan atau jasa kepada calon konsumen. Baru karakteristiknya juga harga jasa sulit untuk ditetapkan. Kenapa harga jasa sulit ditetapkan? Karena tidak ada standar harganya, tidak ada biaya operasionalnya. Sementara kalau barang, ya kan, produk dalam bentuk barang, untuk menetapkan harga barang itu sendiri, itu harus dihitung dulu biaya operasionalnya, biaya produksinya, baru ditambahkan dengan keuntungan daripada diharapkan oleh perusahaan terhadap penjualan produk tadi. Sementara kalau jasa sulit untuk ditetapkan. Begitu dia, karena dia sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan permintaan daripada konsumen. Semakin banyak atau semakin luas layanan yang mau diharapkan oleh konsumen, tentu biayanya akan semakin meningkat. Itulah berkaitan dengan harga jasa. Dalam rangka mengatasi berbagai masalah, masalahnya yang 4 tadi, yang 4 ini ya. Dalam rangka mengatasi berbagai masalah, maka alternatif strategi yang bisa dipertimbangkan dengan cermat ada beberapa strategi. Yang pertama, manajemen bukti fisik. Yang kedua, personalisasi layanan. Yang ketiga, manajemen komunikasi yang disebut dengan getok tular. Yang keempat, manajemen citra korporat. Yang kelima, manajemen biaya. Dan yang keenam, manajemen komunikasi purna beli. Kita akan rinci masing-masing daripada strategi tadi. Yang pertama, manajemen bukti fisik. Tantangan terbesar dalam mengelola layanan atau jasa adalah tangibilize the intangible, baik secara fisik maupun secara mental. Setidaknya ada 4 strategi spesifik yang bisa diterapkan dalam kaitan manajemen bukti fisik. Yang pertama, physical representation strategy, yakni menambahkan elemen-elemen tangible relevan pada jasa atau layanan. Misalnya, saya kasih contoh sederhana di sini. Banyak hotel mewah yang sengaja memarkir mobil-mobil mewah di depan lobi hotelnya dalam rangka mengkomunikasikan citra kualitas,
eksklusivitas, dan jasa berkelas atas. Seperti yang pernah kita lihat, pernah kita ketahui secara nyata, hotel-hotel berbintang, ya kan, tentu area parkir di depan pasti disengaja untuk parkiran mobil-mobil mewah, sehingga bila ada orang melihat akan diidentikan kepada bahwa hotel itu hotel yang berkualitas, yang berkelas, memiliki image yang baik, memiliki citra yang kualitas, kan gitu ya, dan seterusnya. Baru strategi yang berkaitan dengan manajemen bukti fisik itu adalah juga visualisasi strategi, yaitu membuat jasa tampak lebih tangible secara fisik dan mental. Salah satu cara efektif untuk mewujudkannya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Yang berikutnya, yang ketiga, association strategi, yaitu menggunakan metafora dalam komunikasi pemasaran sebagai cara meningkatkan mental tangibility dan specificity. Sebagai contoh, sejumlah perusahaan mengintegrasikan logo atau simbolnya dengan mental impression spesifik tentang apa yang mereka lakukan. Sebagai contoh di sini saya ambil penerbangan Qantas Airways yang menggunakan gambar hewan kanguru sebagai logo untuk tujuan penerbangan Australia. Karena hewan kanguru itu sendiri berasal dari negara Australia, sehingga salah satu penerbangan di negara itu menggunakan logonya dengan gambar hewan kanguru. Beberapa juga produk-produk yang ada di Indonesia juga menggunakan gambar hewan melengkapi di logo mereka. Yang berikutnya adalah documentation strategy, yaitu menampilkan aspek-aspek produksi jasa atau layanan yang semula tidak tampak bagi pelanggan. Strategi yang kedua yaitu personalisasi layanan. Strategi ini bisa dilaksanakan dengan cara memanfaatkan sumber daya personal lebih banyak dibandingkan sumber daya lainnya. Di dalam teori manajemen sumber daya manusia, yang pernah kita ketahui bahwasanya aset yang penting di dalam suatu organisasi atau perusahaan adalah sumber daya manusia. Karena mereka yang merencanakan, mereka yang melaksanakan, mereka yang mengawasin, dan mereka yang memutuskan, dan sebagainya. Oleh karena itu, yang berhadapan langsung dengan konsumen tentu karyawan. Memang betul segala sesuatu harus didampingi oleh fasilitas, baik teknologi, mesin, dan sebagainya. Tetapi dalam konteks ini, supaya bisa memberikan nilai manfaat yang baik kepada konsumen, di mana harus lebih banyak menempatkan sumber daya manusia. Kayak begitu. Karena bagaimanapun juga teknologi itu hanya sebagai pendukung, sebagai fasilitas, tetapi tetap kembali secara manusiawi karyawan itu perlu ditempatkan, karena mereka lah yang berkomunikasi, yang bekerja sama, yang mengambil keputusan kepada ketika mereka diperhadapkan dengan konsumen. Strategi yang ketiga, manajemen komunikasi getok tular. Ada istilah getok tular. Strategi ini direalisasikan lewat upaya menstimulasi atau mendorong komunikasi getok tular atau word of mouth communication. Misalnya di sini saya kasih contoh, mungkin pernah kita mendengar salah satu hotel atau restoran itu ada kalimat yang menyebutkan, bila Anda tidak puas, beritahukan kami. Tetapi bila Anda puas, beritahukanlah rekan-rekan Anda. Gitu ya. Jadi konsumen itu diharapkan berkomunikasi atas apa yang kurang puas bagi dia, dan ketika dia puas, sampaikanlah kepada orang lain. Jadi promosi yang efektif di dalam pemasaran itu sebenarnya adalah dari mulut ke mulut. Itulah berasal dari konsumen. Ketika konsumen berbicara pengalamannya di dalam menggunakan produk, layanan maupun produk barang, tentu dia akan mendeskripsikan, menggambarkan, menceritakan produk yang dia gunakan kepada orang lain. Jadi sangat efektif kalau promosi itu pendekatannya adalah melalui komunikasi atau informasi dari konsumen. Begitu dia. Selanjutnya, manajemen citra korporat. Cara yang bisa dilakukan adalah menciptakan citra organisasi yang kuat
konsisten, dan terintegrasi melalui iklan, logo atau simbol, perilaku manajemen, dan karyawan yang positif, responsif, etis, peduli akan lingkungan dan isu-isu sosial, terpercaya, dan seterusnya. Jadi karyawan itu juga perlu tanggap, perlu cepat respon terhadap berbagai keluhan, berbagai tanggapan, berbagai saran masukan dari konsumen, sehingga masukan dari konsumen itu menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk memperbaiki layanan yang kurang pas, yang kurang baik, produk yang kurang berkualitas, produk yang gagal, sehingga ke depannya perusahaan bisa memperbaiki secara perlahan terhadap produk yang masih kurang kualitasnya. Baru karyawan juga harus berperilaku etis, memiliki etika ketika dia berkomunikasi, memiliki etika ketika dia bekerja sama, berkolaborasi, dan sebagainya, perlu memiliki etika. Selanjutnya, perusahaan itu juga harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Makanya ada istilah dengan corporate social responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Itulah sering pernah kita dengar kalau suatu perusahaan memberikan dana corporate social responsibility atau CSR, itu untuk membantu memberikan beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi tetapi kurang mampu. Atau dalam CSR juga perusahaan bisa memberikan bantuan-bantuan seperti makanan, pakaian, alat kesehatan, dan berbagai kebutuhan yang diinginkan atau yang dibutuhkan masyarakat setempat, sehingga perusahaan itu memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Itulah bagaimana kita membangun citra korporat itu supaya perusahaan kita tadi itu bisa dikenal lebih baik oleh masyarakat luas. Semakin baik kita memberikan perhatian kepada sekitar kita, maka yakinlah masyarakat itu akan menilai baik atas citra, image perusahaan kita. Selanjutnya strategi itu manajemen biaya. Strategi ini diwujudkan dengan cara mengimplementasikan manajemen dan akuntansi biaya secara efektif dalam rangka mendukung harga seakurat mungkin, sehingga bisa menutupi biaya, menghasilkan tingkat laba sesuai harapan, terjangkau dan sesuai dengan daya beli dan kesediaan pelanggan untuk membayar, sekaligus kompetitif dan sesuai ketentuan yang berlaku. Strategi yang keenam yaitu manajemen komunikasi purna beli. Dalam hal ini, perusahaan perlu melakukan komunikasi purna beli, diantaranya mengumpulkan informasi berkenaan dengan kepuasan pelanggan, keluhan pelanggan, saran dan kritik pelanggan, serta menyampaikan informasi produk atau jasa baru, serta program promosi baru kepada mereka. Tentu harus ada komunikasi antar perusahaan dengan konsumen ketika produk itu sudah digunakan, ketika produk itu sudah dijual kepada konsumen. Sehingga perusahaan perlu mendapatkan informasi apakah konsumen sudah mendapatkan kepuasan, apakah konsumen sudah mendapatkan kualitas yang diinginkan terhadap produk yang mereka gunakan, apakah konsumen sudah terpenuhi kebutuhan dan keinginannya terhadap satu produk yang diberikan oleh perusahaan. Dan berbagai kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan terhadap pelayanan maupun produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan itu diberikanlah kesempatan kepada konsumen untuk menyampaikan berbagai masukan, kritikan, dan sebagainya. Makanya dalam satu perusahaan itu ada call center-nya, call center, kotak saran sebagai bentuk komunikasi antara konsumen dengan perusahaan. Selanjutnya yang kedua itu karakteristik jasa yang berkaitan dengan heterogeneity atau disebut dengan variability atau disebut dengan inkonsistensi. Layanan bersifat sangat variabel atau heterogen karena merupakan non-standardized output, artinya bentuk, kualitas, dan jenisnya sangat beraneka ragam, tergantung pada siapa, kapan, dan di mana layanan tersebut dihasilkan. Variabilitas pengalaman dan kualitas layanan dikarenakan tiga hal. Pertama, kerjasama atau partisipasi pelanggan selama penyampaian layanan. Kedua, moral atau motivasi karyawan dalam melayani pelanggan. Ini tadi berkaitan dengan etika komunikasi antara perusahaan dengan konsumen. Yang ketiga, beban kerja perusahaan.
Faktor-faktor ini menghadirkan tantangan sendiri dalam upaya setiap perusahaan mengembangkan citra merek yang konsisten sepanjang waktu. Untuk menekan dampak negatif variabilitas kualitas layanan, 4 alternatif strategi yang bisa dipertimbangkan secara cermat berkaitan dengan karakteristik heterogeneity itu ada 4, yaitu pertama, investasi pada manajemen sumber daya manusia. Langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah berinvestasi pada proses rekrutmen, seleksi, pemotivasian, pelatihan, dan pengembangan karyawan, terutama public contact personal. Seperti sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya teori manajemen sumber daya manusia menyebutkan aset paling penting dalam organisasi yaitu sumber daya manusia. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa memilih, menempatkan, melatih, atau mengembangkan karyawannya sehingga bisa memberikan kualitas layanan yang baik. Terutama bagi karyawan-karyawan yang langsung berhadapan dengan konsumen, seperti call center, ya kan? Ya, apalagi yang di depan itu, yang selalu berhadapan langsung dengan penanganan masalah kepada karyawan, ya kan? Jadi mereka harus betul-betul ditempatkan sesuai dengan kompetensi mereka. Dan tentu lingkungan kerja pasti berubah-berubah, maka perlu di-upgrade, ditingkatkan kemampuan, keterampilan karyawan tadi, maka perusahaan harus bersedia menginvestasikan dananya untuk memberikan pelatihan, memberikan pendidikan yang berkelanjutan bagi karyawan-karyawannya. Tentu itu diharapkan supaya dengan meningkatnya kompetensi atau keterampilan karyawan, maka akan mempengaruhi terhadap kinerja individu karyawan. Ketika kinerja individu karyawan itu baik, bagus, tentu akhirnya akan mempengaruhi juga kinerja organisasi secara keseluruhan. Maka disebutlah investasi pada manajemen sumber daya manusia itu sangat penting. Yang kedua, industrialisasi jasa atau layanan. Upaya ini dilakukan melalui pemanfaatan teknologi. Misalnya, menawarkan jasa atau layanan alternatif melalui internet, call center, WhatsApp, dan sebagainya. Jadi teknologi informasi itu sekarang semakin berkembang. Media-media sosial itu harus digunakan dengan baik untuk memperkenalkan, mempromosikan produk kita secara luas kepada konsumen. Serta pembakuan proses operasi jasa. Misalnya, meningkatkan konsistensi kinerja karyawan melalui prosedur kerja yang rinci. Makanya, perusahaan itu perlu membuat standar operasional prosedur, standar kerja. Itulah merupakan acuan bagi masing-masing karyawan sehingga bisa sesuai dengan jalur, sesuai dengan alur yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, service customization. Artinya perusahaan meningkatkan interaksi antara organisasinya dan para pelanggan sedemikian rupa sehingga layanan yang diberikan dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan individual setiap pelanggan. Strategi yang keempat, pemantauan kepuasan pelanggan. Informasi balikan atau feedback dari pelanggan merupakan masukan berharga bagi perusahaan, baik sebagai salah satu indikator kinerja perusahaan maupun sebagai sumber inspirasi pengembangan produk baru. Pemantauan kepuasan pelanggan bisa dilakukan secara pasif seperti melalui sistem kontak saran dan keluhan, saluran bebas pulsa atau website, maupun melalui saluran aktif, itu seperti melakukan survei kepuasan pelanggan. Jadi perusahaan perlu mendapatkan feedback, umpan balik atas layanan yang mereka berikan kepada konsumen. Tentu mereka bertanya, kira-kira apakah produk atau layanan yang kami berikan itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen? Apakah produk atau layanan yang kami berikan itu sudah memuaskan konsumen? Tentu itu karena kita peroleh melalui kotak-kotak saran, keluhan, yang ketiga. Atau perusahaan juga bisa melakukan survei kepuasan pelanggan. Bisa melalui memberikan angket atau kuesioner kepada pelanggan untuk diisi sesuai dengan yang mereka yakini. Selanjutnya, karakteristik jasa yang berkaitan dengan inspirability. Faktor pertimbangan dalam memenuhi karakteristik inspirability diantaranya yang pertama, keberhasilan penyampaian layanan atau jasa harus didukung oleh kemampuan organisasi dalam melakukan proses rekrutmen dan seleksi, penilaian kinerja, sistem kompensasi, pelatihan, dan pengembangan karyawannya secara efektif. Jadi yang poin pertama ini berkaitan dengan
perlunya manajemen sumber daya manusia yang efektif diterapkan di dalam organisasi untuk mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan. Tentu manajemen sumber daya manusia yang efektif itu dimulai dari perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, baru penggajian, penilaian kinerja, ya kan, baru pelatihan dan pengembangan, baru selanjutnya bagaimana dia perlindungan terhadap karyawan itu perlu dipikirkan oleh perusahaan. Yang kedua, faktor pertimbangannya itu pemberian perhatian khusus pada tingkat partisipasi atau keterlibatan pelanggan dalam proses penyampaian layanan. Ini yang bersama dengan yang poin sebelumnya, di mana setiap konsumen, pelanggan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, kritikan atas layanan yang mereka terima dari perusahaan. Itu tentu sebagai faktor pertimbangan bagi perusahaan untuk memperbaiki layanan-layanan yang kurang tepat, yang kurang efektif, sehingga kedepannya bisa terpenuhilah kualitas pelayanan yang baik, pelayanan yang prima. Karakteristik yang berikutnya itu ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pendukung layanan. Jadi untuk memberikan layanan terbaik, maka diperlukan fasilitas-fasilitas pendukung. Untuk mempermudah dalam pemberian kecepatan layanan, keakuratan layanan, ketepatan layanan, maka perlu adanya teknologi informasi, dukungan teknologi informasi. Tentu perusahaan melalui media sosial, melalui aplikasi-aplikasi, ya kan, untuk mendukung layanan mereka perlu dilakukan supaya konsumen lebih dekat terhadap layanan perusahaan. Dan konsumen tidak sulit untuk mendapatkan layanannya, untuk menerima layanan perusahaan. Berbagai permasalahan berkaitan dengan karakteristik inseparability dapat ditangani dengan sejumlah strategi. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Ini yang bersama dengan pengertian pertama tadi, ada proses rekrutmen, seleksi, serta pelatihan pengembangan karyawan, terutama karyawan yang berada pada garda terdepan layanan atau frontliner. Menjadi aspek krusial yang mempengaruhi kemampuan perusahaan melayani pelanggan secara efektif dan efisien. Yang kedua, strategi adalah mengelola konsumen atau managing customer. Agar tercipta suasana penyampaian layanan nyaman dan menyenangkan semua pihak, maka ada baiknya perusahaan mengkomunikasikan skenario yang jelas berkaitan peran dan kewajiban setiap pelanggan selama proses penyampaian layanan. Yang dimaksud dengan skenario di sini adalah rangkaian perilaku yang diharapkan akan dipelajari dan diikuti oleh pelanggan, dan tentu saja juga oleh karyawan selama proses penyampaian layanan. Ya, seperti contoh, ketika kita diperhadapkan dengan perusahaan yang akan memberikan layanan kepada kita, tentu perusahaan akan menjelaskan informasi selama proses pembelian layanan. Di antaranya, ya, konsumen harus bersabar, begitu ya, bersabar di dalam proses layanan. Baru konsumen harus bertindak arif, harus konsisten dalam mengikuti proses layanan. Seperti itulah contoh kecilnya. Baru strategi berikutnya itu mengelola lokasi layanan. Perusahaan berupaya menggunakan beberapa lokasi layanan, artinya layanan tidak terpusat di satu tempat saja dan karenanya mudah diakses dan relatif mudah untuk didatangi oleh pelanggan. Perusahaan bisa membuka unit usahanya di daerah lain, mungkin bisa di daerah terpencil yang bisa dijangkau oleh konsumen yang paling jauh sekalipun, kan gitu ya. Sebagai contoh juga seperti ada Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia itu tidak hanya bertempat di inti kota, tetapi Bank Rakyat Indonesia itu juga membuka unit usahanya, unit banknya di desa-desa terpencil. Itu dimaksudkan supaya masyarakat desa yang terpencil, yang terisolir sekalipun bisa menggunakan jasanya perbankan BRI. Begitu. Jadi oleh karena itu, untuk itu perusahaan harus memikirkan keterjangkauan, ketermudahan konsumen untuk memperoleh layanan jasa perusahaan. Berikutnya karakteristik perishability. Kita ulangi kembali bahwasanya perishability itu berarti bahwa jasa atau layanan adalah komoditas yang tidak tahan lama. Tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang di waktu mendatang. Tidak dapat dijual kembali atau tidak dapat dikembalikan.
Dalam rangka mengelola penawaran jasa atau layanan tersebut, maka ada beberapa alternatif strategi yang bisa diterapkan. Tentu ini berkaitan dengan karakteristik perishability. Strategi yang pertama, memperkirakan karyawan paruh waktu. Perusahaan mempekerjakan karyawan kasual dan paruh waktu pada periode waktu sibuk, sehingga perusahaan dapat memenuhi semua permintaan pelanggan. Saya kasih contoh di sini, yang sering terjadi adalah kantor pos. Kantor pos pada hari-hari besar seperti Natal, Lebaran, Tahun Baru, tentu akan banyak kedatangan orderan untuk paket pengiriman. Tentu untuk mengantisipasi supaya terlayani semua di masa-masa sibuk dengan keterbatasan karyawan, tentu kantor pos bisa menggandeng, mengajak pelajar atau mahasiswa untuk praktek kerja di situ sekaligus membantu proses layanan yang diberikan kantor pos kepada konsumennya. Begitu dia. Yang kedua, berbagi fasilitas layanan. Perusahaan menyewa atau berbagi fasilitas dan peralatan tambahan dengan penyedia layanan lainnya. Ini sebagai contoh kecil, saya bikin sejumlah rumah sakit di Sydney. Misalnya, bekerja sama dalam hal penyediaan berbagai fasilitas pemeriksaan medis tertentu. Di beberapa rumah sakit di Indonesia juga saling bekerja sama, saling berkolaborasi antara rumah sakit A dengan rumah sakit B dalam hal penyediaan fasilitas. Ketika rumah sakit A tidak memiliki keterbatasan fasilitas peralatan medis, dia bisa merujuk konsumennya ke rumah sakit B untuk menggunakan jasa layanan medis dari rumah sakit B. Hal ini banyak dilakukan oleh rumah sakit, atau rumah sakit juga bisa bekerjasama dengan laboratorium kesehatan, ya kan, untuk pemeriksaan medis tertentu, sehingga rumah sakit bisa merujuk konsumennya untuk mengecek segala kondisi tubuhnya di laboratorium tertentu. Yang ketiga, pengalihan aktivitas downtime. Perusahaan menjadwalkan aktivitas downtime selama periode permintaan sepi. Artinya, selama periode sibuk, setiap karyawan hanya melaksanakan tugas-tugas pokok. Sementara aktivitas yang bisa ditunda, seperti tugas administratif dan pemeliharaan rutin, akan dilaksanakan pada saat permintaan sepi. Artinya, ketika di masa-masa sibuk, seperti hari-hari besar, semua karyawan difokuskan di pelayanan. Dan untuk yang kegiatan rutinitas berbentuk administrasi, pemeliharaan peralatan itu ditinggalkan dulu. Jadi difokuskan dulu kepada pelayanan. Dan ketika sudah pada waktu senggang, pada waktu lengah, ya kan, sudah sepi lah permintaan, atau sudah agak longgar perusahaan dalam melayani, maka bisa difungsikan kembali sesuai dengan fungsi karyawan tersebut untuk melaksanakan rutinitas sesuai dengan tugas pokok mereka. Yang keempat, pelatihan silang. Perusahaan menyelenggarakan pelatihan silang bagi para karyawan sehingga setiap karyawan memiliki berbagai keterampilan dan dapat saling membantu apabila di departemen lain super sibuk, sementara di departemennya sendiri sedang menganggur. Jadi masing-masing divisi atau departemen di dalam suatu perusahaan bisa saling bekerja sama, saling memberikan pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman. Sebagai contoh, divisi pemasaran bisa memberikan pengetahuannya, pengalamannya di bidang pemasaran kepada divisi keuangan, karyawan di divisi keuangan. Ketika ada masa yang sibuk di divisi pemasaran, maka karyawan di divisi keuangan bisa dilibatkan, diikutsertakan dalam membantu aktivitas di divisi pemasaran, sepanjang kalau di divisi keuangan tadi sudah dibekali pengalaman, ya kan, pengetahuan, sehingga bisalah mereka karyawan di divisi keuangan membantu ketika ada jadwal-jadwal sibuk. Ketika hari-hari besar dalam menjual produk bisa membantu di divisi pemasaran. Itulah disebut dengan pelatihan silang. Dan hal ini lumrah dilakukan di dalam satu perusahaan untuk membackup, untuk saling melengkapi masing-masing divisi di dalam hal pengetahuan dan pengalaman dalam divisi tertentu.
Yang terakhir, meningkatkan partisipasi pelanggan. Artinya partisipasi pelanggan bisa ditingkatkan melalui berbagai cara. Tadi sudah kita bahas, artinya segala bentuk masukan, kritikan sebagai faktor pertimbangan untuk memperbaiki layanan, maka libatkanlah pelanggan, libatkanlah konsumen. Sehingga itu menjadi modal bagi perusahaan untuk memperbaiki kualitas layanan yang ke depan. Itu saja yang bisa saya sampaikan secara singkatnya. Lebih lanjut nanti bisa kita diskusi, dan lebih lanjut mahasiswa bisa mempelajari apa yang sudah kita sampaikan di dalam materi kita di Classroom. Lebih lanjut, kita buka ruang diskusi. Saya berikan waktu kepada mahasiswa.